Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Selvi dari kelas 10 IPA. Hari ini saya akan menceritakan biografi R.A. Kartini. Nama lengkap R.A. Kartini adalah Raden Ajeng Kartini Dejojo Adminingrat. Ia lahir di Jepara, Jawa Tengah pada tanggal 21 April 1879. Nama ayahnya adalah Raden Mas Adipati Aryo Sosrodiningrat dan nama ibunya adalah M.A. Ngasirah. R.A. Kartini memperoleh pendidikan karena mewarisi darah bangsawan dari ayahnya. Ia bersekolah di Europe's Leger School atau ELS hingga usia 12 tahun. Pada saat dia berusia 12 tahun, ayahnya tidak mengizinkannya bersekolah lagi karena usianya sudah bisa dipingit menurut tradisi kala itu. Semenjak itu, Kartini menghabiskan waktu di rumah, dan ia mulai menulis surat-surat kepada sahabat Belandanya, Rosa Abendanon. Setelah menulis surat kepada sahabatnya, ia juga mengirim tulisan-tulisannya ke majalah wanita di Belanda. Selain itu, ia juga mulai membaca koran-koran Eropa tentang wanita-wanita di Eropa. Dan juga ia sering membaca buku berbahasa Belanda. Pada tahun 1892, Kartini berhasil memperkenalkan ukiran Jepara ke Eropa dengan mengirimkan karya pengrajin Jepara kepada Pameran Nasional Karya Wanita di Den Haag. Hal ini menjadi pembuka perkembangan seni ukir Jepara. Karena keberhasilannya di pameran tersebut, setahun kemudian, Kartini mendirikan bengkel ukir belakang pendopo Kabupaten Jepara dan menerima pesanan dari Eropa, Belanda, dan negara lainnya. Pada tanggal 12 November 1903, di usianya yang 24 tahun, Kartini dipaksa menikah dengan Bupati Rembang yang bernama Raden Adipati Djorjodiningrat. Setelah menikah, suaminya mendukung cita-cita Kartini untuk membangun sekolah wanita. Di tahun yang sama, bersama saudaranya, Roek Mini, Kartini membuka sekolah untuk anak-anak gadis di Pendopo. Sekolah ini mengajarkan berbagai keterampilan, seperti membaca, menulis, menggambar, dan kerajinan tangan. Pada tanggal 13 September 1904, Kartini melahirkan anak satu-satunya yang bernama Soesalit Dejojo Adminingrat. Namun, 4 hari kemudian pada tanggal 17 September 1904, di usianya yang 25 tahun, Kartini meninggal dunia di Kabupaten Rembang. Penyebab Kartini meninggal dunia adalah proklamasi atau suatu kondisi di mana meningkatnya tekanan darah dan kelebihan urin yang terjadi setelah usia kehamilan lebih dari 20 minggu. Setelah Kartini wafat, sahabatnya Rosa Abendanon mengumpulkan surat-surat yang pernah dikirimkan oleh Kartini. Dan pada tahun 1911, ia membukukannya dalam bahasa Belanda yang berjudul Door Duisternis tot licht, yang artinya dari kegelapan menuju cahaya. Pada tahun 1912, Rosa Abendanon dan orang-orang yang sepemikiran dengan Kartini membentuk sebuah komite dan mendirikan Yayasan Kartini. Yayasan ini kemudian berhasil membangun sekolah wanita pertama yang bernama Sekolah Kartini di Semarang. Pada tahun 1922, Balai Pustaka menerbitkan buku Kartini dalam versi Melayu dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang, Buah Pikiran. Buku tersebut kemudian ditranslasi ke bahasa lain untuk mengingat sejarah perjuangan R.A. Kartini. Pada tanggal 2 Mei 1964, Presiden Soekarno menetapkan R.A. Kartini sebagai pahlawan nasional kemerdekaan Indonesia
dan tanggal lahirnya 21 April ditetapkan sebagai Hari Besar Nasional. Pada tanggal 30 Maret 1975, Museum Kartini didirikan di Jepara. Museum ini berisikan benda-benda peninggalan Kartini dan warisan budaya. Terdapat sebuah fakta menarik tentang Kartini, yaitu nama Kartini dijadikan sebagai nama jalan di Belanda yang bernama Kartinistraat. Hal-hal yang bisa kita teladani dari arah Kartini adalah yang pertama, cerdas dan berwawasan luas. Yang kedua, memiliki tekad yang bulat dan pantang menyerah. Yang ketiga, patuh dan menghormati orang tua. Yang keempat, berani dan optimis. Yang kelima, sederhana dan rendah hati. Dan yang keenam, berjiwa sosial dan penuh kasih sayang. Itulah biografi Ara Kartini dan hal-hal yang bisa kita teladani dari Ara Kartini. Sekian, terima kasih.